Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Tuhan izinkan kami untuk membagikan berkat dan kemurahan Tuhan bagi seluruh pendengar pada saat hari ini. Terima kasih, hamba menyerahkan diri dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya bisa bertemu lagi, dan kiranya pada kesempatan hari ini kita kembali dapat menikmati berkat daripada Tuhan lewat kebenaran firman Allah yang sebentar kita akan perhatikan, kita dengar, kita perhatikan, dan kita bisa menikmati berkat dan kemurahannya. Amin. Haleluya. Nah, saudara, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah berkenaan dengan kita memperingati hari Natal ini dengan satu tema, kemurahan Allah nyata melalui Yesus Kristus. Kemurahan Allah nyata melalui Yesus Kristus, ya, nyata, terbukti. Nah, itulah kemurahan Allah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Amin. Nah, kita akan membaca dulu ayatnya di dalam Titus pasal 3 ayat 4 sampai yang ke-6. Ya, dikatakan di sana, tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Wah, luar biasa. Tetapi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, kan? Ya, tetapi karena rahmat-Nya, kemurahannya, ya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang kemudian kemurahan itu dilimpahkannya kepada kita oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kemurahan Allah itu dapat dinikmati hanya melalui Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah pernah datang ke dalam dunia sebagai manusia dan menjadi penebus bagi setiap orang yang percaya. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, kita coba memahami dulu arti dari kemurahan. Ya, apa kemurahan itu? Ya, saudaraku, dan tentu dari sisi pemahaman bahasa, ya, tentu ada artinya rangkaian kalimat itu diarahkan dalam hal apa, ya. Jadi kita akan memahami kosakata ini, ya, bahasa ini, saudaraku. Nah, bila kemudian arti dari kemurahan itu dikaitkan, ya, dengan harga jual, ya, maksudnya begini, ada orang jualan barang kemudian memberikan kemurahan, berarti saudara itu artinya terlalu murah. Nah, dibandingkan dari kemudian harga jual di tempat lain, kemudian ada seseorang yang kemudian menjual dengan harga yang terlalu murah. Nah, ini arti kata kemurahan, bahwa terlalu murah, obral. Ya, obral. Bahkan hari-hari, ya, dari hari ke hari ada mereka yang mengadakan satu momen, satu peristiwa, ya, dengan satu sebutan sembako murah. Ya, jadi kita bisa membeli sembako murah. Mungkin ada gereja-gereja yang mengadakan program sembako murah dan lain sebagainya. Nah, itu namanya kemurahan. Ya, dikaitkan dengan aktivitas seseorang di
di dalam berjual beli. Tetapi bila dikaitkan dengan tindakan, perilaku dari sikap seseorang, maka kemudian arti dari kemurahan itu mempunyai makna sikap hati yang baik. Ya, suka memberi, suka menolong, ya, suka kemudian membantu orang lain dalam hal apapun. Nah, kemurahannya itu muncul, itulah sikap hati. Ya, saudaraku. Ya, tentu saja hal itu wajar dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain bila orang lain itu tidak punya masalah dengan dirinya. Dia tidak bercacat, tidak pernah menyakiti hatinya, maka otomatis orang itu bisa berbuat baik, berkemurahan kepada orang-orang tersebut. Ya, satu misal saja, saudaraku, saya pernah melihat orang tua yang jualan tisu, ya, tisu ya. Jadi dia bonceng sepeda motor dan suatu saat dia berhenti di satu tempat. Nah, saya melihat, saya sudah berbelas kasihan, saudaraku ya. Tapi ketika saya mau beli, maksud saya lanjutkan perjalanan dulu supaya nanti pulangnya saya mampir, saya beli barangkali ya mungkin sekitar 5 atau sampai 10 biji tisu itu akan saya beli. Kenapa? Saya kasihan. Dan saya ingin melakukan satu tindakan yang baik. Saya akan beli nanti. Tapi ketika ternyata pulang, orangnya nggak ada. Saya cari putar-putar di lokasi itu, nggak ada. Hati saya ingin melakukan kemurahan, melihat seseorang yang membutuhkan. Ya, kalau saya keluar dari pintu supermarket itu, saya lihat ada orang yang ya kemudian menadahkan tangannya dengan, saya langsung ambil, saya kasih. Wajar itu. Kenapa? Dia belum pernah berbuat salah. Belum pernah menyakiti hati saya. Ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana? Kemurahan itu apakah bisa dilanjutkan kepada orang yang sudah pernah bermasalah dalam hidup kita? Nggak sudik. Ya. Malah kalau ketemu, aduh, membelakangi dia. Atau bila perlu diusir dia, ayo keluar kau dari sini. Wajar, karena dia sudah pernah berbuat salah. Jadi kemurahan, kebaikan itu tidak akan pernah tersampaikan lagi kepada seseorang yang sudah pernah menyakiti hati kita. Betul kan? Ayo, saya ingin lihat saudara. Kalau ada orang yang sudah pernah membuat hati ini kecewa, kemudian mau berbuat baik, nggak mungkin, ya. Haleluya. Contohnya saja, di dalam Lukas pasal 7 ayat 37 dan 39, ya, 2 ayat ini saja yang kita baca. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal hebat. Terkenal, saudaraku. Oh, bagaimana seorang yang sudah terkenal pasti menjadi bahan perbincangan itu ya. Wah, itu suaranya bagus. Oh, itu orangnya pinter. Terkenal. Tapi di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Berbanding terbalik. Seorang yang terkenal karena berbuat dosa. Mungkin dosanya tidak membunuh, tidak memukul orang, tidak apapun. Ya, paling-paling saudaraku ya. Setidak-tidaknya dia adalah seorang pelacur. Itu dosa. Kota itu ada seorang yang terkenal sekali itu berbuat dosa. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Ya, karena Tuhan Yesus diundang oleh orang Farisi. Orang beragama, orang yang punya, ya, terkenal karena kemampuannya beragama. Dia mengundang Yesus. Dan ketika Yesus datang tempat itu dan mengadakan pesta makan bersama orang-orang Farisi, datanglah seorang perempuan masuk, saudaraku.
ke ruangan itu. Ini sudah menyalahi adat, ya, menyalahi budaya orang Yahudi. Karena dalam budaya mereka bahwa setiap ada pertemuan laki-laki tidak boleh perempuan itu nyelonong masuk. Nah, tapi perempuan ini sudah melanggar. Oh, dosa lagi. Masuklah. Datanglah dia membawa sebuah buli-buli tabung gitu ya. Dari kolam berisi minyak wangi. Wow. Ya. Saudaraku, apa yang dikerjakan oleh perempuan ini ketika dia datang kepada Yesus? Saudaraku ya. Kemudian dia berlutut di kaki Yesus. Dia uraikan rambutnya. Dia sapu kaki Yesus. Kemudian disiram dengan minyak wangi itu ya. Kemudian dia cium kaki Yesus. Tanda hormat, tanda menghargai akan Yesus Kristus. Ini tindakan perempuan yang berdosa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, melihat orang yang terkenal berbuat dosa, ia berkata di dalam hatinya, ya dalam hati, tidak berani dia komentar terang-terangan, ya, tapi di dalam hati dia berkata, jika ini nabi, kalau Yesus itu seorang nabi, pasti dia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya itu. Tentu dia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Nah, mulai dinilai, saudara. Mulai kemudian dimunculkan kesalahan-kesalahan orang itu. Bayangkan. Ketika dilihat seperti itu keadaannya, mulai penilaiannya. Jangankan dia berbuat baik, dia komentar saja, walaupun di dalam hati Yesus itu pasti tahu siapa dia, orang berdosa. Nah, saudara, kalau dalam kelanjutan cerita itu kemudian Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi itu, ya, walaupun dalam hati dia tahu, aku masuk ke rumahmu, kamu nggak basuh kakiku. Tapi ketika perempuan ini datang, dia langsung sapu kakiku dengan rambutnya, kemudian disiram dengan minyak wangi, dan kemudian dicium minyak kaki itu. Kamu nggak melakukan apa-apa. Sebenarnya tidak salah, orang Farisi tidak salah menilai begitu, wajar. Karena orang itu sudah berbuat dosa, tidak mungkin diberikan kebaikan. Wajar kan? Jadi kemurahan itu hanya dinyatakan kepada orang yang pernah membuat hatinya senang, yang tidak pernah menyakiti hatinya, itu wajar, ya. Tetapi kemurahan Allah itu beda, ya. Kemurahan Allah itu nyata, penilaian yang berbeda, ya. Kita perhatikan bagaimana kemurahan Allah itu dinyatakan. Katakan, itu adalah melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Itulah kemurahan Allah yang nyata melalui Yesus ke dalam dunia. Kita baca dulu ayatnya dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Dikatakan di sana, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, anak yang satu-satunya. Saudaraku, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aduh, luar biasa. Ternyata, saudara, kasih daripada Allah ini tidak diarahkan kepada orang yang dia merasa benar, dia merasa tidak berdosa, tetapi dinyatakan di dalam kehidupan orang berdosa. Ya, karena demikianlah kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Kenapa anaknya? Saudara,
Perhatikan, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu betul. Dia ada dengan sendirinya. Dalam Kejadian pasal 1 dikatakan pada mulanya adalah Allah. Jadi Allah itu ada dengan sendirinya. Tapi di sini kenapa muncul sebutan anaknya? Saudara, ini untuk membuktikan kasih yang begitu besar. Ya, karena tidak mungkin seorang mengorbankan anaknya demi kepentingan orang lain. Tidak ada. Kalau ada orang yang anaknya kemudian digendong oleh seorang perampok, dan kemudian dia berkata kepada orang tuanya, "Hei, kamu berat anak ini atau hartamu? Kalau kamu berat anak ini, serahkan hartamu, dan anak ini aku biarkan hidup." Betul kan? Tapi tidak mungkin ada orang, "Tidak apa-apa, sudah, anakku saja bunuh, biar hartaku selamat." Tidak mungkin. Tapi mungkin dia berkata, "Lepaskan anakku, lepaskan, ambil semua hartaku, lepaskan anakku, selamatkan anakku." Itu terjadi, saudara. Nah, Allah menyatakan sedemikian itu untuk membuktikan kasihnya. Bahkan dikatakan anak yang tunggal, anak satu-satunya. Bayangkan, kalau anaknya ada 5, 1 diserahkan masih ada 4. Tapi ini anak yang tunggal. Saudaraku, kemurahan Allah nyata melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Itu pernyataan diri dari Allah. Tetapi tidak hanya sekedar pernyataan, saudaraku. Ya, dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dibukti nyatakan dengan berita dari malaikat kepada gembala-gembala. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Oh, haleluya. Allah tidak hanya berbicara, tapi diwujud nyatakan lewat kehadiran Yesus yang sungguh-sungguh datang ke dalam dunia, lahir di dalam palungan di kota Daud, datang sebagai juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Allah tidak pernah hanya berkata begitu saja. Ya, beda dengan kita ya. Kalau berbicara kadang-kadang sudah banyak perubahannya. Pagi kedelai, sore jadi tempe, besok jadi busuk. Itu manusia. Tidak bisa dipegang perkataannya, tetapi Allah, kalau dia nyatakan karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dianugerahkannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu dibukti nyatakan dengan lahirnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Luar biasa. Luar biasa dasar kemurahan Allah. Ya, haleluya. Dan yang kedua, kemurahan Allah itu dinyatakan melalui pelayanan dari Yesus. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, lahir dan kemudian tumbuh besar, dan tiba saatnya kemudian dia melayani, saudaraku. Ya, Yesus Kristus datang untuk melayani. Dalam Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan di sana, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Artinya dia rela mati menjadi tebusan bagi banyak orang. Hebat. Nggak ada duanya, saudaraku ya. Jadi kemurahan Allah itu dinyatakan lewat kelahiran Yesus dan juga lewat pelayanannya. Ya, sebenarnya dia siapa Yesus itu? Dia adalah Allah sendiri, saudara. Ya, haleluya. Dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal yang kedua, dia yang setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya kosong dan merendahkan dirinya, ya saudaraku, menjadi hamba. Ya,
Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia rela mati, bahkan mati di atas kayu salib. Luar biasa. Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Dan dia telah mengosongkan diri, kealahan yang tidak ada di dalam dirinya. Dengan satu tujuan, supaya dia bisa melayani manusia yang berdosa seperti saudara dan saya ini. Dan kemudian sampai mati di atas kayu salib. Haleluya. Jadi kita perhatikan di sini bahwa kemurahan Allah itu nyata di dalam Yesus Kristus melalui kedatangannya sebagai bayi di Bethlehem dan kemudian dalam pelayanannya ya kepada manusia selagi dia berada di dalam dunia. Nah, dan yang ketiga, kemurahan Allah itu nyata melalui kematian Yesus Kristus. Yesus mati, saudaraku. Tadi dikatakan anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya. Nggak omong kosong, saudaraku, benar. Itu dibuktikan. Dia tidak hanya sekedar melayani, menolong orang lain, tapi juga dia sampai memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 30 dikatakan, sesudah Yesus meminum anggur asam, maka ia berkata, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dia mati, saudaraku. Amin. Benar-benar dia mati. Ya, ketika serdadu ingin membuktikan, maka ditusuknya. Apa benar-benar mati dia? Oh, ternyata benar-benar sudah mati. Yesus mati. Dia bukan terpaksa untuk mati, itu tidak. Dan tidak dipaksa untuk mati. Tetapi dia memang sengaja menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib demi kepentingan kita, orang berdosa. Luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ya, saudara, Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib. Sebelum dia mati, dia pernah menderita di atas kayu salib itu juga. Dia berkata, Bapak, mengapa engkau tinggalkan aku? Oh, tadi dalam Filipi dikatakan dia mengosongkan dirinya. Allah meninggalkan dia. Dia benar-benar menjadi manusia yang sempurna. Kenapa? Supaya dia bisa mati. Karena Allah nggak bisa mati. Digantung di atas kayu salib berapa tahun, ribuan tahun sekalipun dia tidak akan pernah mati. Tapi kalau manusia bisa mati, itulah sebabnya dia mengosongkan dirinya. Allah meninggalkan dia. Dan dia berkata, Bapak, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan satu hal lagi yang paling mengesankan, sebelum dia berkata, sudah selesai, dia berkata, Bapak, ampunilah mereka semua, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Waduh, luar biasa, saudara. Luar biasa Yesus Kristus teladan kita. Dia tahu siapa yang telah membawa dia sampai mati di atas kayu salib. Muridnya sendiri, Yudas, berkhianat. Kemudian serdadu-serdadu, orang-orang Farisi dan Saduki, semuanya dia tahu itu. Tetapi dia berkata, Bapak ampuni mereka. Oh, sebelum mati dia lupakan semua kesalahan dan dosa manusia. Beda dengan kita. Kadang-kadang bisa berkata, sampai mati ya. Kalau aku lupa, sampai mati. Nah, dosa orang lain dibawa sampai mati. Belum mati saja itu masih ingat terus. Coba nanti kalau sudah lagi terjadi cekcok keluarga, langsung muncul itu diperingatkan. Kamu dulu begini, kamu dulu begitu. Belum lagi dicatat seperti ya. Tanggal sekian kamu berbuat ini, tanggal sekian kamu berbuat ini. Aduh, beda sama Tuhan. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, dia selesaikan semuanya lebih dulu. Bapak ampunilah mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sadar. Mereka tidak ngerti apa yang mereka perbuat. Sesudah itu dia berkata, sudah selesai. Amin. Tuhan Yesus
sebagai bukti kemurahan Allah yang nyata. Lewat kedatangannya sebagai bayi, lewat pelayanannya di muka bumi, lewat kematiannya, saudaraku. Haleluya. Ya, kemurahan Allah nyata. Itu bukan karena kita baik dan benar. Bukan, saudaraku ya. Jadi kenapa Allah menyatakan kemurahannya? Bukan karena kita baik, bukan karena kita benar. Bukan. Tapi justru karena kita adalah orang berdosa, Allah berbelas kasihan kepada kita. Efesus pasal 2 ayat 8-9, di situ dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Siapapun kita, nggak boleh kaya, miskin, bodoh, pintar, tua, muda, kalau percaya kepada Tuhan, maka kita mendapatkan kasih karunia. Sebab kasih karunia yang kamu diselamatkan oleh keyakinan kita, oleh iman kita. Sekali lagi, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, anugerah dari Allah. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri ya. Jangan ada yang sombong, merasa aku orang baik, maka Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, kemurahannya. Bukan. Jangan. Saudara sadarlah, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bahkan hukuman itu menanti kita. Ya. Tetapi marilah kita menyadari, sekali lagi, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kebenaran kita, Allah kemudian menyatakan kemurahannya. Tidak. Tapi justru kita adalah orang-orang berdosa. Ya. Waktu mari kita hargai kemurahannya itu, saudara. Ya. Kita hargai. Kalau Tuhan tidak berkemurahan, kita tidak akan pernah mungkin, saudaraku, akan menikmati sesuatu yang indah, baik sekarang maupun yang akan datang. Ya. Bagaimana cara kita menghargai kemurahan Allah? Di dalam Mazmur pasal 27 ayat 4, di situ dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kurindukan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Amin, haleluya. Kerinduan daripada seseorang yang merasakan kemurahan daripada Allah adalah selalu ada hubungan intim dengan Tuhan. Diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, untuk menyaksikan kemurahan-Mu dan untuk menikmati bait-Mu. Satu hal ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kenapa menikmati bait-Nya? Karena di dalam bait Allah itu ada Allah di sana. Dan kalau kita datang, saudaraku, haleluya, sebagai rasa ucapan syukur, terima kasih kita kepada Tuhan, jangan membiasakan diri meninggalkan ibadah. Jangan. Yang surat Ibrani juga pernah mengatakan di sana bahwa jangan membiasakan diri meninggalkan perhimpunan bersama-sama. Jangan. Seperti kebanyakan orang melakukan itu, tidak. Nah, tetapi dalam ibadah itu kita saling nasihat, menasehati, diteguhkan oleh firman. Amin. Mari saudara kita nikmati kemurahan Allah dengan hubungan yang tetap akrab dengan Allah kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kiranya menjadi bagian dalam hidup kita pada hari ini. Ya, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saudaraku ya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu nyata dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami dapat menikmati firman-Mu, sehingga kami sadar bahwa kami sebenarnya bukan orang yang baik, bukan orang yang benar, tetapi kami orang berdosa. Tetapi justru dalam keberadaan kami seperti itu, kami dapat menikmati kemurahan-Mu.
yang nyata dianugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.